Tanpa Christian Bale, film Thor Love and Thunder hanya sebatas film parodi biasa. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan bahas Thor bro. Thor akhirnya keluar. Akhirnya keluar setelah kemarin kita kolaborasi bareng Detektif Aldo. Iya. Iya kan, dan wajib banget dengerin sih ya untuk episode itu karena itu yang ditunggu-tunggu kan. Dan kita akan mungkin langsung bahas Thor aja ya, karena ini adalah apa ya? Aduh bro, ini film Thor yang menurut gue terlalu komedi lah untuk sebuah film superhero aja sih. Benar. Gitu. Gak berkesan sih. Kurang berkesan ya, karena mungkin menurut gue formatnya mau sama kayak Ragnarok aja gitu. Ragnarok tuh menurut gue udah cukup oke, udah cukup bagus, keluar dari Thor sebelumnya, membuat apa ya namanya ya, karakter Thor yang baru. Tapi yang ini malah jadi Thornya jadi terlalu komedi aja di sini. Dan film ini budgetnya tuh berapa? 4,5 triliun ya? 4,5 triliun. Dapat. Oh meraupnya. Iya. Oh penghasilannya. Ya, jadi sampai kapan Riz? Per 6 Juli. Anjir. Sekarang tanggal 8 ya. Pokoknya ini kita rekaman tanggal 8, jadi 2 hari sebelum ini udah sampai 4,5 triliun di seluruh dunia. Gitu, dan ini katanya juga jadi film MCU pertama yang di bawah 2 jam dalam 4 tahun terakhir. Iya, kayaknya terakhir sih Endgame sih. Endgame. Endgame mah 2 lebih jam ya? Endgame 2 jam Is. Gue nggak tahu sih. 3 jam. Pokoknya Black Widow berapa? Aduh, jangan itu nggak termasuk bro. MCU bro. Kalau kayak gitu mungkin kita langsung bahas ke beberapa fakta menarik kali ya seputar Thor Love and Thunder gitu. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, seperti biasa Thor ini masih didirect sama Taika Waititi gitu. Dan penulisnya juga masih dia juga gitu. Ada sama si Jennifer Caitlin Robinson gitu. Castnya masih ada Chris Hemsworth, ada Christian Bale. Katanya Christian Bale tuh udah nggak mau main superhero lagi, tapi di sini karena tuntutan anaknya katanya. Oh iya. Iya, katanya. Dia setahu gue sempat baca itu dia tuh udah nggak mau main superhero lagi, film superhero lagi, tapi anaknya dia yang kayak pengen ngelihat dia main di superhero lagi walaupun sekarang jadi villain ya di sini ya. Oh. Serem nih ngeliat bapaknya. Bunuh-bunuh. Jadi kita tetap harus berterima kasih sama anaknya Belle ya. Yes, di sini ada balik lagi juga Natalie Portman ya, yang setelah sekian lama gue nggak tahu sih dia sempat berhenti karena apa ya gitu. Dan mungkin apa kita review aja kali bro ya. Langsung aja kalau kayak gitu kita masuk ke review non spoiler. Seperti biasa kita buka dari plot. Menarikkah? Kompleks atau standar aja? Menurut gue plotnya sebenarnya menarik sih. Iya. Tentang apa ya, ketidakpuasan terhadap dewa gitu ya. Ternyata dewa yang selama ini dia sembah kayak ternyata tuh nggak ngelakuin apa-apa pas dia lagi kesulitan kan. Iya, jadi muncul suatu dendam, terus jadi motifnya kan kuat di situ kan. Mantep. Ya bener sih. Dari plot sih emang menarik, kayak premisnya si siapa? Gore itu. Karena kan dia kayak ingin membunuh semua dewa lagi. Dari dendamnya dari cuma satu dewanya dia, terus dia kayak pengen bunuh semuanya. Itu keren sih. Ya benar sih, masih kurang Gore gitu. Nanti bakal bahas detail di karakternya sih. Dari gue setuju sama Fedrian ya, tentang keyakinan sih bro, mantap bro. Gue suka maksudnya tentang keyakinan dia terhadap dewa gitu. Iya. Ternyata dewanya tai aja. Itu sebenarnya cerita yang berat loh. Ya menurut gue cukup berat gitu loh, tentang keimanan seseorang, tapi dikemas komedi jadinya terasa ringan sih. Iya benar. Itu nanti gue di karakter gue pengen bahas sih. Karena gore-nya kalau dibanding sama komik beda Is. Jauh. Wih mantap nih. Jomplang. Ini mantap nih. Iya, karena Haris nih. ya nanti sih harus dibahas. Gore tuh masih kurang bro di film Love and Thunder itu. Oke. Dan kalau ya temanya tentang apa ya? Tentang pasti sama lah, love lah ya, tentang cinta ya. Cinta. Ini lebih dalam sih digali cintanya. Karena kan karakter Thor ketemu Jane kan, dia nemuin cintanya lagi kan sama Gore-nya sih. Cinta sama anaknya kan. Iya, lebih ke romcom sih kayaknya. Direkturnya juga bilang gitu. Iya, dan kalau ngomongin karakter atau acting nih mau dari mana nih? Thor dulu kali. Dari Thor ya boleh. Iya, gimana Is kalau dari lu Is? Pandangan lu dengan karakter Thor ini, lu suka nggak sih? Ini kalau gue sih apa ya, sudah sedikit menerima sih. Dulu di Ragnarok gue bener-bener gak demen tuh Thor kayak gini. Karena komedi banget gitu. Maksud gue
kayaknya udah terlalu telat sih untuk gue memprotes Thor kayak gini di film yang sekarang, karena udah dari 2018 kan dia kayak begitu. Iya. Jadi berubah, tapi ya sebenarnya perubahannya lumayan menarik sih, jadi sedikit interesting dan likable sih Thor sih dari sebelumnya. Karena kan dulu kayak kaku banget kan. Iya, benar. Meskipun ada bagusnya juga tuh ketika dia menjadi dewa yang kaku gitu. Komedinya jadi kadang ada yang lucu dan charming gitu kan kalau yang Iya. dulu Tipis zaman-zaman di banget. Avengers ya. Komedinya tipis banget gitu. Kalau gue ya emang sebenarnya Thor ya menjadi Thor aja sih. Cuma gue sebenarnya cukup bingung juga, padahal di Avengers dia kan udah mulai jadi wise gitu kan. Terus kenapa sekarang dibuat jadinya nggak apa-apa sih sebenarnya ada komedinya, cuma komedinya terlalu berlebihan banget kalau menurut gue. Di sini ya. Iya, jadi terlalu kayak apa ya, ngelawak terus aja gitu. Dan kalau ngomongin gore nih gimana Is? Kalau gore mungkin gue rada nggak kurang tahu sih ya, karena gue Ya, tapi kalian dulu lah dari apa yang kalian lihat di film itu sih sebenarnya. dari gue suka banget sama Christian Bale Iya. sebagai gore ya, karena menurut gue gore di sini yang menyelamatkan film ini komedinya tuh nggak 100% aja gitu Bang berarti. Dan gue beruntungnya ya gore-nya nggak dibuat komedi juga gitu Bang berarti. Tetap Yeah. stay horor gitu loh. Iya lah. Ih gitu gila Christian Bale ya, pas dia ketawa, pas dia ini dari segi acting, karena gue nggak tahu background dia di komik kayak gimana gitu. Serem aja sih, serem setiap dia muncul itu gue suka banget. Iya, Iya emang. Setuju Mantap sih gue. Tapi kalau dari desainnya gitu misalkan, karena kan lu pernah lihat yang versi komiknya nggak sih? Belum guys. Intinya agak beda sih. Cuma kalau yang nggak lihat di film desainnya gimana? Kan dia kayak biasa aja kan, kayak orang biasa sebenarnya. Cuma putih doang. Iya, cuma putih itu pun gara-gara pedang ya. Iya. Iya. Karena gara-gara pedang. Kalau dari desain sih menurut gue untuk sebuah villain terlihat lemah tapi ternyata kuat aja sih. Kalau dari gue ya, gue kadang suka nih sama villain-villain yang nggak keker-keker gitu, jadi nggak menggambarkan dia kuat banget gitu, tapi dia terlihat lemah aja, tapi megang pedang tuh dengan jurusnya dia yang masuk ke ini terlihat kuat gitu. Sebenarnya dia kuat gitu. Jurusnya yang bisa ngilang ke bawah, anjir mantap. Si Kamaru bro. Oh iya si Kamaru. Si Kamaru bro ternyata. Kayak bayangan ya. Iya gila. Keren Gitu. sih, emang apa ya, Christian Bale apa ya, udah mantep dari sana ya sih. Jadi Iya. gore juga, suaranya juga mantep tuh pas dia kayak bisik-bisik dan diserak-serakin gitu kan, jadi serem aja gitu. Iya sih. Tapi apa ya, menurut gue masih ini sih kayak wasted opportunity. Maksudnya udah dapet Christian Bale gitu yang jarang-jarang main film superhero, cuma masih kurang digali menurut gue di film ini. Iya. Ya kayak kurang banyak itu. Originnya kan yang di awal film tuh ya cepet banget anjir. Gila, itu cuma berapa menit kan. Kayak dia cuma pokoknya berapa menit untuk kecewa dengan dewanya gitu. Maksudnya gue juga nggak bisa kayak di komik kan kayak gini, di film kayak gini gue nggak bisa juga kan, karena kan mereka benar-benar nggak bisa nge-translate semuanya tuh. Komik kan panjang gitu ya. Film kan nggak mungkin bisa durasinya. Apa ya, intinya tuh kurang dapet gitu. Kenapa dia membenci dewa gitu? Kurang banyak. Iya benar. Ada motifnya tuh udah bagus. Iya, motifnya udah bagus. Motifnya udah bagus. Kayak gitu. Gue gak ngerti sih kenapa sih. Maksud gue kan durasinya juga, apa emang harus di bawah 2 jam gitu. Gue juga gak ngerti gitu. Karena Iya, masih makanya. screen time-nya kayak dikasih lagi lah gitu. Gue aja kaget Bim pas lu kasih tahu berapa lama sih? Di bawah 2 jam. Hah? Di bawah 2 jam Tapi aja? 1 jam 59 sih. Beda semenit tuh. Oh udah semenit. Iya tetap aja 2 jam sih Lebay sebenarnya. dong gue berarti. Lebay. Untuk ngomongin ini ya, Mighty Thor. Gimana bro? Mighty Thor-nya Si Jane Foster ya. menurut gue rada-rada apa ya, di awal dibuat pinter gitu, cerdas, tapi kenapa jadi Joker anjir pas udah jadi Mighty Thor itu gue kurang suka sih sebenarnya. Kalau lu? Ya mungkin dia pengen nunjukin gimana si Jane-nya pertama kali, jadi mungkin apa culture shock gitu ya, jadi Mighty Thor, cuma nggak sampai segitu juga kayaknya dah. Soalnya kalau emang dari dasarnya udah pinter mah ya pinter aja, nggak mungkin sampai melakukan hal bodoh yang, boleh nggak sih bahas yang apa? Yang dia terbang ke atas. Iya. Oh belum saatnya ya, kayak apaan banget sih, maksud gue kayak lu kan dari awal udah pinter gitu. Iya, benar-benar. Iya, kalau gue lebih kini sifat untuk si Jane Foster ya. Gue suka dia jadi Mighty Thor, tapi perjalanan atau kenapa dia bisa jadi Mighty Thor-nya terlalu biasa aja gitu maksud gue. Terlalu gimana Langsung ya? dapet gitu ya. Iya itu gitu loh. Kan gimana spoiler nanti aja di spoiler lah ya. Iya, Kalau sana gue keinget, pokoknya intinya kayak gitu sih, terlalu cepet aja gitu. Kenapa sih film ini tuh kayak set gitu loh tiba-tiba. Bagus sih, cuma ya jadi motifnya Ya itu terlalu sih, mungkin dangkal. emang karena terlalu banyak yang harus diceritain sih. Iya. Karena kan ini
apa ya, dia harus nyeritain gore, dia harus nyeritain Jen dapat kekuatannya gitu. Iya sih, lumayan banyak tuh harus Nyeritain apa? dijelasin. Belum flashback kenapa dia bisa putus. Pasti kan Iya. kita bertanya-tanya ya. Iya bener. Oke. Itu sih. Dan mungkin kita lanjut kali ya untuk ke directing gitu ya. Yoi. Gitu. Kalau dari directingnya sendiri Taika Waititi ya, itu menurut gue ya castnya masih ada sih. Lebih Thor yang ini lebih colorful. Yang pertama gue suka gitu. Beberapa jubahnya yang baru juga kan. Itu gue juga cukup suka gitu. Dan cara dia fighting di salah satu fighting scenes di mana di tempat gore yang hitam putih, itu juga brilian banget. Iya, Gue suka banget di situ gitu. sama sih, dan kelihatan khas banget komedinya juga. Komedinya lucu juga sih. Lucu komedinya. Banget anjir. Gitu. Ya, tapi meskipun beberapa ada yang kadang kurang dapet, kayak yang tadi Jen lompat itu Iya. juga kayak kurang dapet tuh pas dia landing. Kan dia ngomong terlambat gitu kan, tapi gak ada yang ketawa kayak. Iya. Ini kayak menurut gue komedinya ada beberapa yang hit and miss gitu. Kayak di beberapa bioskop full kan. Bioskop full, tapi ketawanya tuh kayak mencar-mencar gitu loh. Ada beberapa yang kena, ada yang enggak Iya, aja gitu. Iya, Karena bener. mungkin komedinya menurut gua ada yang apa ya? Ada yang overuse kali ya. Kayak Iya. misalkan pas si kambingnya teriak, menurut gue itu di awal lucu sih. Tapi Lucu. setelah berkali-kali gue bosen juga gitu. Terus juga yang pas si Jennya loncat, sebelum itu kan si Thor juga loncat terus jatuh. Nah itu menurut gue pengulangan tuh kayak ya jadi nggak begitu lucu buat gue sih. Terus apa nih, kita mau bahas review spoiler atau yang di non spoiler dulu? Lu ada yang mau lu tanggepin lagi gak sebelum kita scoring? Family friendly-nya sih menurut gua. Kayaknya sih menurut gua gore gak cocok dibikinin di family friendly sih. Si gore The God Butcher, karena Baca hilang. iya baca hilang. Kalau di komiknya kan bebas ya, dia mau ngapain aja bebas. Tapi di filmnya terbatas banget. Jadi menurut gua kayaknya harusnya villain cari yang lain sih. Apalagi yang direct Taika Waititi, jadi lucu. Iya. Menurut gue itu jadi gore kurang dapet gitu. Iya. The God Butcher-nya, karena ketika di komik, kalau di komik nggak apa lah ya gue spoiler ya, karena kan kayaknya sih nggak ada yang mau baca juga gitu. Di komik tuh apa ya, parah banget Fed, kayak putus semua gitu lah. Dan kelihatan dia benar-benar membunuh dewanya tuh diliatin gitu loh, kayak satu persatu sama dia di hunt gitu. Tapi kalau di film ini tuh kayak cuma kayak dikasih tahu dewa sudah mati, kita dibunuh oleh satu orang, udah gitu doang kan ya. Terus diliatin korbannya udah mati, ini udah mati, udah gitu doang gitu, nggak ada proses dia membucer, menjagal dewa-dewa itu gitu. Ada juga cuma ini Riz, yang tangannya putus. Cuma itu juga ya udah itu putus. Kan, iya udah putus kan, nggak dikasih kelihatan lihat. proses terjadi. Iya. Gitu kan. Iya, kalau yang di komik tuh kayak ada satu korbannya bilang dia tuh jadi gila Fed, karena ngelihat si Gore ngulitin dewanya. Terus dia kayak ngeliat ternyata dewa trauma. isinya cantik gitu-gitu, isi badannya maksudnya. Oh gitu. Iya, isinya gitu-gitu dah. Kayak creepy gitu, jadinya kan serem ya. Oke lah, mungkin kita langsung scoring dulu deh sebelum kita masuk ke spoiler. Dari gue kayaknya Gue 7 dah. Gue 6,5 deh. Gue dokter sains kemarin berapa ya? Ayo. Lupa ini. Lupa gue apa lah. Kayak lu 6,5 dah. Masa Enggak 6,5 sih? nyampe. Enggak nyampe. Dia lebih lumayan aja 7 ya. Masa 6,5? Lu lebih gede ya? Tapi gue lebih secara overall lebih demen Doctor Strange sih. Kalau dibandingin sama Thor ya, karena gue kecewa sama Gore doang, kurang banyak. Sekitar 7 sampai 7,5 deh kalau nggak salah. Ya berarti 7 lah Thor. 7 ya. Yes, gue sih 6,5 ketolong Natalie Portman sama Christian Bale aja sih. Iya. Kalau gue gitu. Iya, gue terganggu sama family friendly-nya itu. Iya. Harusnya cari villain lain sih menurut gue. Iya. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke review spoiler. Gimana komedinya atau mungkin hal-hal spoiler lainnya atau best scenes-nya kita akan bahas di sana. Oke, langsung. Oke, gimana nih bro? Review spoiler, Faris mau bahas apa dulu nih? Gore paling Riz. Iya, Gue Gore penasaran sih, sih sama gore-nya. Bedanya tuh apa? originnya sih. Maksudnya kalau di yang filmnya tuh singkat banget bro. Dan dia kehilangan cuma anaknya doang kan. Iya. Ya kalau yang di aslinya tuh di komiknya dia dari kecil udah kehilangan ibunya gitu. Dan kayak apa ya, ditanemin di dirinya Gore itu kayak lo harus percaya sama Tuhan lo gitu-gitu. Lo kalau doa tuh harus ke dia, minta semua ke dia. Itu jadi lebih apa ya Fit ya? Lebih Religius. kecewanya tuh lebih dapet. Iya. Kayak orang yang diajari dari lingkungan yang sangat religius, tapi akhirnya sangat membenci dewanya gitu. Jadi Keren dikecewakan aja gitu. ya. Iya, mantap Iya, banget iya. dah. Dan sampai dia dewasa gitu, dia ngerasa dikecewain terus kan. Kayak apa? Hidupnya di dunianya padang gurun, kagak ada makanan sama sekali gitu kan, kesusahan. Itu sih intinya. Kalau di film ini kayak cuma kehilangan anaknya, terus semua rasnya dia tuh udah mati kan. Kalau di film ini ceritanya. Dia terakhir. Iya.
Kalau di komiknya tuh nggak, bahkan dia diasingkan sama rasnya sendiri Heeh. karena dia nggak percaya sama Tuhannya gitu. Jadi kayak bener-bener terpuruk banget gore dah. Beda jauh main di sini gitu, motifnya jadi lebih dapat gitu. Iya. Dan kalau yang di film ini yang gue dapet ketika dia dapet senjatanya itu pedangnya, Mm. dia lebih kayak ke disuruh pedangnya itu. Pas dapet kan kayak oke, iya. gue jadi punya janji untuk membunuh semua dewa gitu kan. Iya benar. Nah, kalau yang gue dapet dari komiknya, dia lebih ke ketika dia bunuh dewa pertamanya, Mm. dia malah ngomongnya kayak, gue jadi mikir apakah ada dewa lain lagi gitu. Abis itu langsung terbang gitu. Itu lebih mantep sih. Iya benar sih, benar. Iya. Tapi kalau dari kekuatan Riz, di film ini gore di nerf gak? Maksudnya harusnya di komik lebih apa gitu. Iyalah. Bro, susah banget bro. Thor yang ngalahin sampai berkali-kali berantem gila. Dan dari komiknya ya, bahkan yang ngelawan tuh 3 Thor, Fet. Jadi Thor dari masa lalu, Heeh. Thor masa sekarang, Thor masa depan. Gila. Itu mantep sih. Dan ini masalahnya tuh Gore itu menurut gue villain yang cuma sekali nongol. Iya gak sih? Maksudnya kan kalau kayak Loki, meskipun lu udah kalah di film Thor gitu, dia bisa balik lagi di Avengers nih. Iya. Karena kan dia villainnya apa ya? Intinya beda gitu sama Gore yang cuma bisa sekali nongol. Iya benar. Lu ngalahin dewa tuh cuma sekali aja gitu ceritanya. Malah Dan kalau udah gak bakal bisa balik lagi. Iya, malah kalau dibuat seandainya Gore jadi musuh terakhirnya di film Thor gitu ya, abis itu Thor gak ada lagi juga bagus ini. Iya, Iya. bahkan itu gue ekspektasi gue adalah dia berhasil membunuh Thor-nya Chris Hemsworth digantiin sama Thor-nya Jane Foster, tapi ternyata sebalik kayak terjadi bro. Gaje. Iya. Ini menarik kalau untuk Gore ini ya. Dan mungkin kalau kita bahas ke fighting scene terakhir ya, mereka bertemu dengan Gore berantem gitu. Thor mengajak anak-anak itu semua untuk berantem tuh menurut lu gimana? Masih keren sih, meskipun kayak agak aneh gitu di logika. Cuma keren sih. Gue ketika Thor-nya ngasih ilmu ke mereka gitu merinding sih. Pas dia ngasih yang megang ini akan jadi Thor untuk sementara waktu gitu. Terus dikasih, terus petirnya kayak nyebar gitu kan, itu keren sih. Sebenarnya banyak adegan, tadi lupa dibilang sih, banyak adegan yang bikin merinding sih di film ini. Iya. Mantapnya. Disupport soundtrack juga sih menurut gue juga. Iya. Cuma Ngerok. actionnya emang bikin merinding semua setiap petirnya keluar sih. Ya, kalau gue sih harapannya ya untuk lawan Gore gitu ya. Gue berharap tetap masih ada heroic gitu loh, one by one yang gila hidup dan mati banget gitu. Apalagi Jane Fosternya juga udah nggak ikut kan. Jane Foster udah nggak ikut dan Thor harus kesana gitu loh. Tapi ternyata ya dibuat lebih fun lagi lawan Gore lagi gitu loh di sana gitu. Dan Jane Foster yang tadinya nggak mau ikut, dia harus balik lagi ikut gitu. Itu kayak gue udah tahu sih pasti dia ikut lah, nggak mungkin. Iya sih, cuma kayak kelabilan aja sih gitu. Mungkin lebih ke ketebak kali Bim, kapan Jane Fosternya bakal keluar kali ya. Iya. Mungkin ya. Gitu. Dan terakhir mungkin ya dari gua untuk ke lu juga gitu. Kan Jane Foster udah hilang begitu lama nih. Lu suka gak sih cara dia nge-reveal Jane Foster dengan dia memakai Mjolnir tiba-tiba? Biasa aja gue sebenarnya. Maksudnya nggak buruk-buruk banget juga. Keren juga sih. Dan mungkin yang gue pengen gitu, udah waktunya Thor-nya diganti mungkin ya. Karena udah kelamaan juga anjir Chris Hemsworth jadi Thor, udah dapat 4 film solo anjir. Iya sih. Hebat juga sih. Maksudnya mengalahkan Robert Downey gitu, maksudnya yang lebih fan favorite. Tapi mungkin itu masalah duit juga kali ya. Bisa jadi. Iya Lebih sih. gampang dinego. Gak kepikiran juga sih gimana cara maksudnya yang lebih baik gimana ya, biar buat mengenalkan gitu. Kalau durasinya aja gak bisa lama-lama, bener tadi kebanyakan soalnya. Iya. Oke. Bener sih, harusnya mungkin film solo Jen-nya dulu ya. Nah, Baru ntar tapi waktu itu kan pernah pas Comic Con ya, dia keluar tuh megang palu Mjolnir kan. Terus gue kira emang bakal ada film solonya gitu, Riz. Taunya langsung digabungin. Iya, dan mati lagi. Itu sih gue bingung nanti ke depannya dia kan, karena gue nggak baca komik yang Jen jadi Thor ya. Katanya tadi hidup lagi sih gue lihat di YouTube. Berarti dia emang awalnya mati dulu tuh kalau yang di komik ya. Iya, pokoknya tadi kemungkinannya besar dia bakal balik lagi. Udah paling itu sih gue. Lumayan lama nih kita bahas, tapi nanti kita coba cutting ya. Iya, paling terakhir ini sih Riz, Apa? after creditnya gimana tuh Hercules? Nggak Kedepannya bakal gimana? Nggak tahu ya. Ya, intinya mungkin bakal apa ya, Antar memburu Thor kali ya, para dewa-dewa. Oke sih. Tapi itu yang jadi Hercules kayaknya badannya gak sebesar itu CG ya? Apa emang gede ya? Gue nggak tahu badan. Kalau yang gue tonton sih dia kan di Ted Lasso ya. Iya. Nggak gede sih badannya, biasa aja.
Cuma nggak tahu, siapa tahu dia fitness kan jadi keker. Tapi menarik sih. Squat ini nggak? Squat Thor nggak dia? Aduh nggak tahu gue Fet. Oh nggak tahu ya. Mungkin ya secara fisik iya sih. Mungkin segitu aja lah di podcast Opini Tengah Malam untuk review film Thor Love and Thunder. Gimana buat kalian yang setuju dan gak setuju? Segitu aja di Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk follow sosial medianya, websitenya kunjungin, YouTube-nya subscribe, share ke teman kalian. Dan segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.